Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Mbak Intan. Mbak Intan ini merupakan saksi nyata kejadian yang menimpa salah satu sahabat dekatnya. Pada saat itu sahabat dekatnya ini memasang susuk pemikat untuk terlihat cantik dan lebih awet muda. Di sini nama tokoh dan nama tempat sudah kita samarkan untuk menjaga privasi untuk teman-teman yang mengirimkan cerita. Jadi Intan ini memiliki salah satu sahabat yang sangat dekat. Di sini kita sebut saja namanya Manda. Intan dan Manda ini bersahabat sejak mereka masih berseragam sekolah. Ya bisa dibilang mereka bersahabat itu mungkin ya dari SD, SMP, SMA sampai mereka ini lulus sekolah. Setelah selesai sekolah, jadi setelah lulus sekolah, Intan sama Manda ini sepakat untuk tidak melanjutkan kuliah mereka. Jadi mereka sudah ngobrol gitu ya dan memutuskan untuk melanjutkan kerja. Jadi Intan sama Manda ini tinggal di salah satu pelosok desa di daerah Jawa Barat. Karena memang bisa dibilang Intan sama Manda ini tidak ingin melanjutkan kuliah. Mereka ini benar-benar ingin segera bekerja. Tidak seperti teman-temannya yang lain gitu ya, selesai sekolah SMA melanjutkan ke tingkat kuliah. Tapi mereka berdua ini tidak memutuskan untuk melanjutkan kuliah, tapi mereka memutuskan untuk langsung bekerja saja. Intan sama Manda ini memiliki nasib yang sama. Jadi Manda ini sejak berseragam putih biru sudah mencari uang sendiri dikarenakan kedua orang tuanya ini sudah berpisah. Nah, setelah melihat Manda yang kondisinya seperti itu, akhirnya Manda ini diasuh oleh nenek Intan dan tinggal di rumah Intan. Nah, sedangkan Intan, ibunya Intan ini sudah meninggal dunia pada saat Intan ini berusia 8 tahun. Dan ayahnya setelah ibunya meninggal pergi meninggalkan Intan ini entah kemana. Gak ada kabar berita. Jadi mereka berdua ini nasibnya sama. Kalau dibilang hubungan mereka ini bukan seperti sahabat lagi ya, melainkan memang sudah seperti adik kakak. Mereka sudah tinggal bersama sejak mereka ini duduk di bangku SMP. Singkat cerita, akhirnya Manda dan Intan ini pergi ke kota untuk melamar pekerjaan di sana. Tapi sebelum mereka ini pergi ke kota, Intan sama Manda ini setelah 1 tahun ya lulus dari SMA ini sudah bekerja di kampungnya. Walaupun di kampung mereka ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, bisa dibilang kerjaannya itu ya kerjaan serabutan aja gitu ya.
Mereka berdua ini bekerja tujuannya untuk menabung agar bisa pergi ke kota. Karena kalau di kota itu pasti biaya hidup mereka itu lebih besar. Kalau misalnya mereka nggak punya pegangan, mereka pasti bakalan bingung mau makan dari mana, mau tinggal di mana gitu ya. Jadi mereka berdua ini selama 1 tahun itu nabung dari hasil kerja serabutannya untuk ongkos ke kota dan untuk biaya hidup mereka selama mereka di kota menjelang mereka berdua ini mendapatkan pekerjaan yang tetap. Akhirnya mereka berdua ini nekat dengan bermodalkan uang yang mereka tabung selama 1 tahun ini pergi ke ibu kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Setelah sampai di ibu kota dan mereka ini kurang lebih 1 bulan tinggal di ibu kota, tetapi mereka berdua ini belum juga mendapatkan pekerjaan yang tetap. Sedangkan uang tabungan mereka ini sudah mulai menipis. Intan sama Manda ini tinggal di sebuah kontrakan yang tidak terlalu besar ya. Jadi memang kontrakannya itu kecil, tapi buat mereka nggak masalah. Yang penting mereka ini bisa beristirahat dengan nyaman. Karena biaya kontrakan di kota itu lumayan mahal, jadi kontrakan kecil itulah yang hanya bisa mereka sewa untuk dijadikan mereka tempat tinggal pada saat itu. Untuk sementara Manda mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal. Pada saat itu Manda ini bekerja sebagai pelayan di kafe tersebut. Manda bekerja paruh waktu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Dan bayarannya pun juga kalau dibilang sih ya nggak terlalu besar ya. Tapi dengan terpaksa mau nggak mau untuk melanjutkan hidup mereka di ibu kota, akhirnya Manda menerima pekerjaan tersebut. Sedangkan Intan masih mencari pekerjaan untuk dirinya. Mencari pekerjaan yang menurut Intan ini cocok lah sama dia. Kurang lebih 1 minggu berjalan, Manda ini bekerja di kafe tersebut. Manda sudah mulai curhat sama Intan gitu ya, bahwa Manda ini sudah mulai merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya tersebut. Karena Manda ini sering kali diejek atau mendengar omongan-omongan yang gak enak gitu ya dari pelanggan kafe yang datang. Manda bilang sama Intan bahwa Manda ini sering banget ngedenger gitu ya, entah dari teman-temannya di tempat itu bekerja, bahkan sampai pengunjung kafe yang datang ke situ. Jadi Manda ini sering dibilang bahwa Manda ini orang kampung, penampilannya kurang menarik, dan sering dibilang bahwa bau badannya Manda ini tercium sangat bau. Jadi kerap kali Manda ini mendengar cemooh-cemoohan dari pelanggan kafe yang datang ke tempat itu. Nah, jadi pada saat ia bercerita kepada Intan, Manda ini ternyata sudah mulai nggak betah karena seringkali gitu ya, nggak enak hati gitu mendengar ada omongan-omongan miring tentang dirinya. Sebagai seorang sahabat, Intan ini mendengar Manda bercerita seperti itu, curhat seperti itu, hanya bisa menenangkan Manda. Intan bilang sama Manda, ya udah kamu sabar aja. Toh juga kan kamu di sana cuma sementara kerjanya. Ini tuh sebagai batu loncatan kamu aja menjelang kamu mendapatkan pekerjaan yang tetap. Pokoknya kamu harus tetap semangat kerja di situ. Udah jangan dengerin omongan-omongan orang lain. Namun karena udah sering kali ya Manda ini mendengar cemoohan, ejekan, bahkan sering kali ditertawakan gitu ya. Jadi bahan leluconan lah gitu ya. Bukan cuma dari pengunjung kafe, bahkan sama teman-teman di tempat mereka bekerja pun, sesama pelayan kafe pun juga sama. Manda ini diperlakukan seperti itu. Ternyata Manda ini menyimpan dendam yang sangat besar, bahkan menertawakannya. Tanpa sepengetahuan sahabatnya Intan, ternyata Manda ini pergi ke salah satu dukun. Jadi Manda ini diberitahu oleh salah satu teman ya, karena Manda di tempat pekerjaannya itu cuma punya 1 teman. Jadi temannya itulah yang ngasih tahu bahwa ada satu dukun yang bisa membuat Manda ini menjadi wanita yang cantik, membuat orang kalau ngelihat Manda ini terlihat benar-benar mempesona seperti itu. Dan ternyata Manda ini berniat untuk memakai susuk pemikat agar dirinya ini terlihat mempesona di hadapan lawan jenisnya. Bahkan
sesama jenis juga kalau melihat Manda gitu ya dipakaikan susuk pemikat itu benar-benar terlihat cantik dan mempesona. Padahal ya teman-teman, Manda ini kalau dibilang dia itu udah benar-benar sangat cantik. Umurnya juga masih muda. Pada saat itu Manda berumur kurang lebih 19 atau 20 tahun gitu ya. Ya karena mungkin dari kampung gitu ya, anak kampung yang tiba-tiba ke kota, kaget gitu dengan pergaulan kota, dengan penampilan orang-orang kota. Jadi orang yang dari kota ini memandang Manda ini ya gadis kampung yang bisa dibilang nggak nyentrik gitu ya, nggak trendy penampilannya gitu. Dan Manda ini kalau misal memiliki uang yang banyak dan perawatan, ya pokoknya bisa dibilang cantik lah seperti itu. Akhirnya karena Manda ini sudah memiliki rasa dendam dan sudah tidak memiliki rasa percaya diri, Manda memutuskan untuk pergi ke tempat dukun tersebut berbekalkan alamat yang dikasih oleh temannya itu. Manda pergi ke tempat dukun tersebut sebelum Manda ini pergi ke tempat pekerjaannya. Karena Manda memang waktu kerjanya itu malam hari ya, jam 10 malam. Ya Manda ini masih banyak waktu sebelum Manda masuk kerja. Jadi dia pergi waktu itu kurang lebih jam 1 siang. Tempat dukun tersebut jauh dari hiruk pikuk ibu kota. Manda pergi ke sana dengan menaiki bus dan perjalanannya ya kurang lebih 2 jam pada saat itu. Ketika Manda sampai di tempat dukun tersebut, Manda ini langsung mencari orang yang ia cari. Entah apa tujuan mereka datang ke sana. Yang pasti mereka-mereka ini datang ke situ untuk memasang susuk sama seperti Manda. Tak lama berselang setelah Manda ini nunggu, tiba-tiba ada laki-laki yang mendekati Manda. Ternyata laki-laki tersebut adalah tangan kanan dari dukun tersebut. Laki-laki tersebut menyuruh Manda masuk mengikuti dia. Dan ternyata Manda ini disuruh masuk ke dalam satu ruangan. Dan ternyata juga di dalam ruangan tersebut sudah ada dukun yang ingin ditemui oleh Manda. Di sini kita sebut saja ya, nama dukun tersebut adalah Mbah Darmo. Nah, pada saat Manda ini bertemu dengan Mbah Darmo, Manda ini langsung disuruh duduk oleh dukun tersebut, Mbah Darmo. Jadi pada saat Manda ini duduk, Manda memperkenalkan dirinya dan Manda juga bilang sama Mbah Darmo maksud dan tujuannya datang ke tempat Mbah Darmo ini untuk apa. Manda menjelaskan kepada Mbah Darmo bahwa Manda ini ingin memakai susuk. Manda juga tahu bahwa Mbah Darmo ini adalah orang yang bisa memasangkan susuk tersebut kepada Manda. Akhirnya setelah mendengarkan penjelasan dan maksud tujuan Manda ini datang kepada Mbah Darmo, Mbah Darmo ini memberikan syarat sebelum ritual itu dilakukan. Ritual pemasangan susuk tersebut ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah setelah Manda ini dipasangkan susuk oleh Mbah Darmo, Manda ini harus berpuasa selama 7 hari lamanya. Dan ternyata bukan cuma puasa selama 7 hari saja syaratnya. Manda ini juga disuruh sama Mbah Darmo harus rutin memakan kembang melati pada malam hari. Harus rutin, syaratnya seperti itu. Jadi setelah dijelaskan oleh Mbah Darmo syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Manda ini, akhirnya Manda menyetujui syarat tersebut. Setelah disetujui syarat tersebut, Mbah Darmo memulai untuk memasangkan susuk kepada Manda. Jadi ada 3 titik yang dipasangkan susuk oleh Mbah Darmo ke tubuh Manda. 3 titik tersebut adalah yang pertama di daerah wajah, sekitar wajah gitu ya. Yang kedua itu di bagian tubuh Manda. Dan titik yang ketiga itu di daerah misfinya Manda. Sebelum Manda dipasangkan susuk tersebut oleh Mbah Darmo, Manda ini terlebih dahulu dimandikan kembang 7 rupa dulu sama Mbah Darmo.
Setelah selesai mandi kembang 7 rupa, barulah ya Manda ini dipasangkan oleh Mbah Darmo susuk tersebut. Jadi susuk yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Manda ini berupa batu permata yang benar-benar kecil sekali ukurannya. Setelah proses pemasangan susuk ini sudah selesai, jadi Manda ini sebelum pulang ke tempat pekerjaannya, karena Manda kan izinnya sama si Intan ini mau pergi kerja. Jadi nggak mungkin dong kalau misal dari tempat si Mbah Darmo ini dia pulang ke rumah. Jadi Manda langsung pergi ke tempat kerjanya di kafe tersebut. Jadi Mbah Darmo ini bilang sama Manda, kamu harus membaca ini. Jadi dikasih seperti tulisan bacaan mantra kayak gitu ya, sebelum kamu keluar rumah. Setelah tulisan atau bacaan mantra tersebut dikasih oleh Mbah Darmo ini ke Manda dan dijelaskan gitu ya bagaimana cara membacanya, akhirnya Manda pun selesai melakukan ritual untuk pemasangan susuk tersebut. Akhirnya Manda pun berpamitan dengan Mbah Darmo untuk melanjutkan perjalanannya menuju tempat pekerjaannya gitu ya di kafe. Dan akhirnya Manda pun berpamitan dengan Mbah Darmo karena hari juga sudah mulai gelap. Manda mau langsung buru-buru pergi ke tempat kerjanya di kafe. Di perjalanan menuju ke tempat kerjanya Manda, ke kota ya, karena tempat Mbah Darmo ini kan menempuh perjalanan 2 jam. Jadi di bus itu Manda ini melihat ponselnya. Nah, jadi di handphonenya itu Manda melihat ada beberapa panggilan tak terjawab dari sahabatnya Intan. Sebelum pergi memang Manda ini tidak bilang apa-apa sama sahabatnya tersebut. Manda cuma bilang mau pergi ke tempat pekerjaannya lebih awal pada saat itu. Dan Manda juga berniat untuk merahasiakan apa yang baru saja ia lakukan kepada Intan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2-3 jam, akhirnya Manda ini sampai di kota di mana tempat Manda ini bekerja dan langsung sampai di kafe tersebut. Manda ini langsung merasakan efek yang luar biasa. Jadi baru saja selesai gitu ya ritual pemasangan susuk, Manda ini langsung merasakan kehebatan dari susuk tersebut. Semua pelanggan yang datang ke kafe tersebut sudah mulai melihat ke arah Manda dan berusaha untuk menggoda Manda. Teman-teman Manda yang tadinya hanya memandang Manda ini cuma sebelah mata gitu ya, seperti apaan sih lo gitu, siapa sih lo gitu ya, itu sudah mulai menyapa Manda, bahkan benar-benar ramah kepada Manda. Jadi benar-benar terlihat berbeda ya sebelum Manda menggunakan susuk. Seringkali Manda ini dicemooh, diejek, dan semua cemoohan, ejekan tersebut berbalik menjadi mendapatkan pujian. Hal tersebut membuat Manda ini benar-benar merasa sangat senang dan merasa benar-benar puas. Bahkan ada salah satu sesama pekerja di sana, pelayan di kafe tersebut bilang ya. Jadi pelayan laki-laki temannya Manda yang tadinya benar-benar gak pernah menyapa Manda, bahkan melihat Manda pun juga gak mau. Jadi laki-laki tersebut bilang sama Manda, temannya Manda ini tadi bilang sama Manda, Manda pada malam hari itu benar-benar terlihat sangat cantik. Auranya itu benar-benar keluar, karismanya itu benar-benar terlihat. Jadi membuat laki-laki yang melihat Manda ini benar-benar tidak bisa memalingkan mata kepada Manda. Pada saat itu Manda ini sudah benar-benar merasa puas ya. Jadi sudah mulailah keluar sifat sombongnya dari si Manda ini. Manda juga bilang dalam hatinya bahwa Manda ini sudah sangat dendam dengan para pengunjung yang datang pada saat itu yang sudah mencemooh Manda. Dan sekarang Manda juga sudah mulai merasa percaya diri, bukan sudah mulai, benar-benar sudah merasa percaya diri untuk bekerja di sana. Dan tentu saja Manda juga masih menyimpan dendam. Tamu-tamu yang datang ke kafe tersebut yang pernah mencemooh Manda, mencela Manda, bahkan ada satu tamu yang pernah menertawakan Manda. Manda di sini dendam dan Manda juga berniat, jadi niatnya Manda ini dibilang udah jelek gitu ya, ingin menghabisi uang tamu tersebut.
Jadi pada saat tamu itu melihat kecantikannya Manda, otomatis terpikat gitu ya, bisa dibilang kelepek-kelepek lah. Nah, di situ Manda ini ingin menghabisi uang tamunya tersebut. Akhirnya hari itu pekerjaan Manda di kafe tersebut sudah selesai. Waktunya Manda untuk pulang ke rumah kontrakannya dan beristirahat. Jadi pada saat sampai di kontrakannya itu dan Manda ini bertemu dengan sahabatnya Intan. Di sini Intan sudah mulai merasa ada yang berbeda dengan sahabatnya Manda. Karena Intan sama Manda ini sahabat bukan cuma 1-2 tahun ya, melainkan sudah dari SD. Kalau dibilang memang sudah puluhan tahun lah. Jadi Intan ini benar-benar sudah sangat hafal dengan sifat atau gerak-gerik dari sahabatnya tersebut. Begitupun sebaliknya, Manda pun juga seperti itu kepada Intan. Manda juga benar-benar sudah hafal dari A sampai Z gitu ya, sifat, karakter, gerak-gerik dari sahabatnya Intan. Pada malam hari itu, pagi itulah tepatnya, karena kan Manda ini setiap pulang ke kontrakannya itu selalu jam 4 pagi. Manda selesai bekerja jam 3, dia beres-beres rapi-rapi sampai ke kontrakan itu jam 4 pagi. Jadi pada saat pulang ke kontrakan paginya kurang lebih jam 8 pagi gitu ya, Manda sama Intan ini bertemu. Nah, di sini Intan ini melihat sahabatnya Manda ini sudah berbeda. Intan melihat sahabatnya Manda itu benar-benar bersinar auranya, terlihat jauh lebih cantik. Dan Intan juga melihat bahwa Manda itu bukan Manda yang sebenarnya, atau di sini Intan bilang ya, bahwa di belakang Manda itu ada sosok wanita yang sangat cantik. Dan pada saat itu Intan ini udah mau nanya sama Manda, tapi karena melihat sahabatnya ini udah capek, pengen tidur karena Manda bakal lanjut kerja lagi di jam 10 malam. Jadi Intan ini nggak mau ganggu waktu istirahat sahabatnya itu. Ya udah, akhirnya Intan memutuskan untuk tidak bertanya banyak hal kepada Manda dan menyuruh sahabatnya itu untuk istirahat. Akhirnya keesokan harinya sampai 1 minggu dan sampai 1 bulan ya, setelah Manda ini menggunakan susuk pemikat, susuk daya tarik, entah susuk apapun itulah namanya, Manda ini baru mengeluarkan tajinya, baru terlihat tajinya. Jadi apa yang sudah menjadi dendam kesumatnya ini tadi benar-benar dilakukan oleh Manda. Manda ini hampir seminggu sekali, bisa dibilang bahkan seminggu 2 kali gonta-ganti pasangan. Setelah bosan dengan laki-laki A, dia berganti dengan laki-laki B. Setelah bosan dengan laki-laki B, dia berganti lagi dengan laki-laki C. Begitu terus secara berulang-ulang. Setelah ia bosan, ia tinggalkan. Setelah uangnya habis, Manda tinggalkan. Waktu bekerjanya yang dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Jadi Manda ini masih banyak sekali waktu ya, dari sore sampai jam 10 itu untuk jalan-jalan, untuk berkencan dengan laki-laki pilihan Manda. Dengan bebas Manda ini memilih laki-laki yang ia suka. Melihat perubahan Manda yang benar-benar secara drastis ya teman-teman, dari penampilan, dari uangnya yang tiba-tiba Manda ini langsung banyak uang ya. Mau beli apapun yang ia mau bisa ia beli. Bahkan Intan aja nih, mau beli apapun yang Intan mau dibelikan oleh Manda. Di sini Intan sudah mulai benar-benar gak bisa ditoleransi lagi lah gitu ya. Akhirnya Intan ini memberanikan diri bertanya sama Manda. Jadi pada suatu pagi, pada saat Manda ini pulang kerja, Intan ini langsung to the point menanyakan kepada Manda, sebenarnya kamu itu kerja apa sih sekarang Manda? Kalau misal kamu cuman kerja di kafe, kayaknya kamu gak bakalan deh punya uang sebanyak ini. Lebih baik kamu jujur deh sama aku. Kita ini bukan cuma sekedar sahabat, tapi sudah seperti saudara sendiri. Kamu gak bisa bohong sama aku.
Aku itu sebenarnya udah lama mau menanyakan hal ini sama kamu. Dikarenakan aku gak tega ngelihat kamu setiap kali pulang kerja kamu benar-benar terlihat capek. Jadi aku hanya menyimpan saja pertanyaan-pertanyaan ini. Dan sekarang kayaknya aku udah gak bisa nahan lagi deh, harus nanya ini sama kamu. Akhirnya pada saat ditanya oleh Intan sahabatnya seperti itu, di sini Manda ini gak ngaku sama sekali. Jadi Manda cuma bilang, ya aku dapat uang lebih dari uang tips dari tamu-tamu aja sih, gak lebih kok. Ya tapi alhamdulillah sekarang lebih banyak orang yang ngasih tips ke aku. Ya aku sih yang namanya dikasih pasti diterima, gak mungkin dong aku nolak rezeki. Jadi memang alasannya seperti itu ya teman-teman, gak lebih dari itu. Padahal di belakang Intan, Manda ini selain menjadi pelayan kafe, Manda juga, maaf ya teman-teman saya harus bilang ini, Manda ini bisa dibilang jual diri kepada tamu-tamu yang sudah terpikat melihat Manda. Nah jadi uangnya itu nggak sedikit memang, karena satu malam dia bisa melayani 2 tamu. Akhirnya setelah Manda menjawab pertanyaan dari Intan, di sini walaupun Intan ini sudah mendengar secara langsung jawaban dari Manda, tetap saja masih ada yang ngeganjel di hatinya. Intan berpikir bahwa Manda ini gak jujur sama dia. Dan pada saat itu Intan ini juga sudah bekerja ya teman, di salah satu supermarket gak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal juga. Nah pada saat itu Intan ini juga sudah menawarkan pekerjaan tersebut kepada Manda, tapi Manda ini malah menolaknya. Intan bilang sama Manda, lebih baik kamu kerja barengan sama aku aja deh, daripada kamu setiap malam pergi jam 10, pulang kadang jam 4, jam 5, bahkan pernah sampai pagi, jam 7 pagi gitu dia baru pulang. Aku kasihan, gak tega sama kamu. Tapi yang tadinya cuman sementara pekerjaan tersebut ya di kafe itu, ternyata Manda ini sudah mulai menikmati hasil kerja sampingan yang lain dari tempat ia bekerja pada saat itu. Dan Manda menolak pekerjaan yang ditawarkan oleh sahabatnya Intan. Intan juga bilang, pada saat itu Manda ini kurang lebih ya 3 bulan atau 4 bulan ya bekerja di sana. Semakin hari yang Intan lihat badannya Manda ini semakin kurus. Jadi seperti ada penyakit yang ia sembunyikan dari sahabatnya Intan. Nah jadi seperti itulah berjalan hampir setiap hari. Manda ini pergi jam 10, kadang jam 8 pagi juga sudah dijemput sama cowok gitu ya di kontrakannya itu, nanti pulang jam 7 pagi, jam 5 pagi. Kurang lebih 1 tahun Manda menjalankan pekerjaannya yang seperti itu setiap hari, rutin. Akhirnya setelah 1 tahun lebih berjalan, Manda ini tiba-tiba jatuh sakit teman-teman. Tiba-tiba kakinya ya dari paha sampai ke betis itu tidak bisa digerakkan. Manda merasa sangat-sangat kesakitan. Dan pada saat Manda ini merasakan kesakitan yang benar-benar sakit, pada saat itu dia hanya tinggal sendirian di kontrakan karena Intan bekerja dari pagi jam 9, jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi jam kerjanya itu terbalik ya sama si Manda. Manda merasa khawatir dan akhirnya berusaha menelpon sahabatnya Intan, minta tolong Intan ini segera ke kontrakan dan membawanya ke rumah sakit. Pada saat Intan sampai di kontrakannya, melihat sahabatnya ini sudah kesakitan dan kakinya ini udah gak bisa digerakkan, cuman bisa senderan seperti ini, duduk, bener-bener duduk aja susah. Dan akhirnya minta tolong tetangga untuk membawa Manda ini ke salah satu rumah sakit yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari kontrakan mereka. Pada saat diperiksa oleh dokter di IGD, karena baru pertama ya, hari pertama sakit, dokter ini cuman bilang, oh mungkin kecapean kali ya, atau mungkin ototnya tegang atau apa, jadi cuman dikasih obat anti nyeri saja. Setelah pulang ke rumah, lagi-lagi setelah reaksi obatnya itu sudah hilang, Manda ini kembali merasakan sakit yang luar biasa.
dan membuat Manda ini nggak bisa kerja. Ya jangankan mau kerja ya, duduk aja Manda ini merasa sakit. Akhirnya sama Intan ditanya, sebenarnya kamu tuh sakit di mananya? Apa mungkin merasakan sakit yang lain? Dan di sini Manda bilang, aku tuh sakit di bagian kemaluanku, benar-benar nyeri, sakit, dan sakitnya itu membuat paha sama betisnya itu nggak bisa digerakkan. Nah, di sini Intan itu seperti kayak disambar petir, teman-teman. Kok bisa? Ada apa? Dan pada saat ditanya oleh Intan, lagi-lagi Manda ini menyembunyikan apa yang sudah ia lakukan selama 1 tahun belakangan ini. Semakin hari, Manda ini kondisinya semakin menyedihkan. Akhirnya Manda bilang sama Intan untuk diantarkan pulang ke kampung. Manda mau pulang kampung aja, dia berniat untuk berobat di kampung. Mungkin Manda ini mau pergi ke tempat Pak Ustadz atau paranormal terdekat ya. Intan juga nggak tahu pada saat itu. Dan akhirnya Intan memutuskan untuk berhenti bekerja, dikarenakan memang melihat kondisi sahabatnya ini sudah sangat memprihatinkan. Intan ini bilang ya, tubuhnya Manda ini udah tinggal tulang. Yang tadinya berisi sekarang cuman hanya tinggal tulang saja. Dan penyakitnya itu benar-benar sangat cepat menyerang tubuh Manda. Akhirnya karena Intan khawatir dan Intan memutuskan untuk berhenti bekerja dan membawa pulang Manda ke kampung halaman mereka. Dan di kampung Manda ini bertemu sama neneknya Intan. Disinilah baru Manda ini menceritakan semuanya. Semuanya ia ceritakan di depan neneknya Intan yang sudah dianggap seperti orang tua kandungnya sendiri dan Intan sahabatnya. Pada saat mendengarkan ya teman-teman cerita dari Manda, Intan ini benar-benar merasa sangat-sangat sedih, merasa kecolongan, merasa sebagai sahabat dia ini nggak bisa apa-apa. Harusnya pada saat ia curiga, Intan ini sudah harus, ya lo itu ada apa-apa gitu. Tapi pada saat itu karena balik lagi melihat kondisi Manda yang setiap hari pulang udah pagi, dia nggak tega, kasihan. Disinilah membuat Intan ini merasa sangat terpukul. Intan gak percaya apa yang sudah dilakukan oleh sahabatnya yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Karena mereka ini sama-sama sebatang kara ya, cuman punya neneknya saja gitu ya. Pada saat mendengar sahabatnya, pengakuan dari sahabatnya seperti itu, Manda yang sudah memakai susuk, Manda yang sudah hampir setiap hari bergonta-ganti pasangan lelaki. Waduh, Intan ini benar-benar seperti kesambar petir. Gak terima, benar-benar sakit sekali rasanya. Tapi ya balik lagi, penyesalan itu datangnya belakangan. Gak ada gunanya menyesal. Sekarang yang dipikiran Intan bagaimana caranya menyembuhkan sahabatnya, saudaranya ini. Intan gak marah sama Manda karena memang mungkin sudah keadaannya, sudah takdir dari Allah yang membuat Manda, memutuskan Manda untuk terjerumus seperti itu. Ya mudah-mudahan pada saat itu Intan ini berpikir dengan kejadian ini membuat Manda ini lebih banyak lagi bersyukur dan jangan pernah sekali-kali menyimpan dendam amarah terhadap siapapun. Akhirnya Manda dibawa ke salah satu dukun atau bisa dibilang paranormal di desa tersebut untuk minta tolong dikeluarkan susuk-susuk yang ada di tubuh Manda. Jadi setelah susuknya dikeluarkan, barulah Manda ini berangsur-angsur mulai pulih. Tetapi Manda sudah tidak bisa berjalan lagi. Manda sudah benar-benar kakinya itu sudah kaku. Dan pada saat itu Intan ini bilang Manda masih dalam proses pemulihan. Ya mudah-mudahan aja Manda bisa berjalan normal seperti sedia kala. Setelah kejadian tersebut benar-benar Manda ini sudah berubah, benar-benar berubah. Dan Manda pada saat itu sudah minta maaf sama Intan, sama neneknya, dan kondisi
persahabatan mereka juga alhamdulillah sudah baik-baik saja. Dan sampai cerita ini diberikan kepada saya, kondisi Manda juga masih dalam proses pemulihan, teman-teman. Dan kita doakan saja semoga Mbak Manda ini selalu di jalan Allah, jangan pernah lagi berpikiran atau terjerumus kembali. Walaupun sejahat-jahatnya ya, yang namanya manusia pasti pernah punya masa lalu dan pasti pernah melakukan kesalahan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Intan yang sudah membagikan kisah ini kepada saya. Lagi-lagi ini sebagai pembelajaran buat teman-teman yang mendengarkan kisah ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah saya malam hari ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang barusan saya ceritakan. Semoga Mbak Intan dan Mbak Manda juga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang mungkin baru saja mendengarkan kisah saya dan mungkin baru saja bergabung di channel YouTube saya, sekali lagi berkali-kali saya ingatkan, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Atau mungkin teman-teman semua ingin membagikan pengalaman misteri seperti Mbak Intan, boleh banget DM ke Instagram saya, Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti ceritanya saya akan bagikan di channel YouTube saya. Jangan lupa juga nih di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti di sana saya akan mengupdate video-video terbaru dari channel YouTube Rahayu Fajri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.